Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari teman-teman semuanya kita mulai pembelajaran pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan ilmu. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai masuk materi. Materi kita pada malam hari ini yaitu melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin. Pembelajaran kita yang kemarin itu tentang apa? Yaitu macam-macam kalimat isim. Nah, untuk sekarang ini kita masuk ke macam-macam kalimat fiil. Macam-macam dari kalimat fiil. Oke, seperti itu ya. Kalau kalimat isim kemarin itu ada 4 poin, ya. Sekarang kalimat fiil itu ada 5 poin dan tentunya lebih panjang ya ini nanti. Maka langsung cepat-cepat saya mulai saja. Teman-teman semuanya, yang pertama poinnya adalah kita bahas tentang fiil berdasarkan disebut atau tidaknya fa'il atau pelaku pekerjaan. Terus fiil berdasarkan butuh tidaknya pada objek. Nah, seperti itu. Terus fiil berdasarkan bisa atau tidaknya menerima i'rab. Dan fiil berdasarkan zamannya, kemudian fiil berdasarkan huruf penyusunannya. Saya kira sudah apa namanya tertera di layarnya masing-masing ya. Mari kita mulai pembahasan kita pada poin yang pertama, yaitu tentang kalimat fiil berdasarkan disebut atau tidaknya si pelaku pekerjaannya. Saya zoom ya. Begini teman-teman, kalau dalam bahasa Arab, susunan paling mudahnya itu adalah harus terdiri dari dua aspek. Dua aspek ini apa? Satu, jumlah ismiyah, yang kedua, jumlah fi'liyah. Itu poin inti dari bahasa Arab ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Di dalam jumlah ismiyah itu nanti banyak macamnya, banyak pembahasannya. Di dalam jumlah fi'liyah pun juga sama. Begini saja, saya bantu coret-coret ya. Eh, Kalau jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il, kemudian terus fa'il, dan di beberapa tempat ada tambahan maf'ul. Maf'ulnya namanya maf'ul bih. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini namanya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, di sini tuh mubtada. Kalau jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Mubtada dan juga khobar. Itu apa namanya poin inti dari bahasa Arab ya. Kalau kita bisa fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar ya berarti kita tahu dasar dari bahasa Arab. Tahu dasar dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu SPOK itulah ya. SPO sama K atau bahkan S sama P saja, subjek predikat saja. Nah, di sini fiil
Berdasarkan disebut atau tidaknya si fa'il atau pelaku itu dibagi menjadi dua. Fi'il ada yang menyebutkan pelakunya, ada yang tidak menyebutkan pelaku pekerjaannya. Contoh dalam bahasa Indonesia begini. eh Muhammad memakan apel. Muhammad makan apel. Muhammad makan apel. Di situ pelaku pekerjaannya adalah Muhammad disebutkan. Dan contoh yang kedua, apel telah dimakan. Apel telah dimakan. Kalau contoh yang kedua ini adalah tidak menyebutkan pelaku pekerjaannya. Nah, ini dibahas dalam ilmu nahwu, yaitu pada pembahasan fi'il maklum dan fi'il majhul. Mari kita kupas sedikit demi sedikit apa itu maklum, apa itu majhul ya. Kalimat fi'il itu disebut dengan fi'il yang maklum itu ketika apa? Nah, mungkin saya mulai dari pengertian bahasanya dulu ya. Maklumun itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu alima. Alima artinya tahu. Kalau maklumun yang diketahui. Maksud dari maklumun yang diketahui adalah bahwa pelaku pekerjaannya itu diketahui. Pelaku pekerjaannya itu ada, tertera di situ. Diketahui lah, maklum. Sedangkan majhul itu diambil dari kata jahula, artinya tidak tahu. Kalau orang jahil itu kan bodoh katanya ya. Nah, bodoh itu berarti tidak tahu. Jahula, bodoh, tidak tahu. Majhulun yang tidak diketahui pelaku pekerjaannya. Jadi ini fokusnya pada si pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan. Saya buatkan contoh ya biar ada gambaran. Akala Muhammadun tufahan. Akala Muhammadun tufahan. Muhammad makan apel. Tufah artinya apel. Nah, di sini jelas ada pelaku pekerjaannya. Mana pelaku pekerjaannya? Yaitu lafat Muhammad. Lafat Muhammad ini adalah pelaku pekerjaannya. Pelaku dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu sorof, itu disebut dengan fa'il. Pelaku itu istilahnya adalah fa'ilun. Maka kalau kita lagi baca-baca kitab atau baca tulisan bahasa Arab itu kadang ditanya mana failnya gitu. Mana failnya? Nah, fail itu adalah pelaku pekerjaan. Akala telah makan. Fi'il madhi ini sudah pernah belajar. Muhammadun siapa Muhammad? Tufahan apel. Muhammad makan apel. Apel dimakan Muhammad. Muhammad makan apel. Kayak gitu. Ini pelakunya disebutkan. Berbeda dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya ganti menjadi ukila tufahun. Menjadi ukila tufahun. Ukila itu artinya dimakan. Ukila artinya dimakan. Terus tufahun apel. Tufahun apel. Nah, dari sini kita tahu nih perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua. Kalau contoh kedua di sini tidak menyebutkan pelaku pekerjaannya, tidak menyebutkan pelaku pekerjaannya. Maka ketika tidak menyebutkan pelaku pekerjaannya, fiil di sini, fiil di sini, ukila ini ya, ini fiil, itu disebut dengan fiil yang majhul. Disebut dengan fiil yang majhul. Tapi kalau dia menyebutkan failnya, contohnya akala ini disebut fiil yang maklum. Maklum butuh fa'il,
Kalau majhul bukan fa'il namanya. Tapi apa? Nah, mari nanti kita bahas. Saya kasih tahu dulu kenapa sih harus majhul. Alasan kenapa fi'il itu dirubah ke majhul. Ada beberapa alasan yang bisa kalian catat kenapa kalimat fi'il dirubah menjadi majhul. Yang pertama karena memang sudah tahu. Sudah tahu itu berarti saya tulis terkenal itulah ya. Masyhur namanya kalau bahasa Arab. Terkenal. Terkenal. Contohnya, misalnya gini. eh Gawang Argentina dibobol oleh Portugal pada pemain bernomor punggung 7. Orang-orang itu sudah pada tahu bahwa pemain Portugal yang nomor punggungnya 7 itu adalah Ronaldo. Maka tidak perlu ditulis lagi. Tidak perlu ditulis lagi bahwa pelaku pekerjaannya atau yang membobol gawang Argentina itu adalah Ronaldo. Karena sudah terkenal, sudah tahu. Contoh yang paling gampang adalah eh semoga dimudahkan. Nah, kayak itu. Ada doa kita berdoakan kepada orang, semoga dimudahkan. Kira-kira yang memudahkan itu siapa? Nah, orang-orang juga sudah tahu yang memudahkan itu ya pasti Allah. Maka kita nggak usah nyebutin semoga Allah memudahkan. Cukup semoga dimudahkan. Nah, kayak gitu. Itu alasan kenapa fi'il menjadi majhul, alias pelaku pekerjaannya tidak disebutkan. Yang kedua karena takut. Takut nyebutin. Wah, kalau saya nyebutin saya bakal kena sesuatu, bakal kena dampaknya. Nah, contohnya apa ya? Misalnya antum atau dari misalnya saya ini musuhan sama si B. Saya itu sebenarnya nggak berani sama si B. Nah, si B sedang melakukan sedang terkena masalah dan saya mau ngomong langsung, tapi saya takut. Nah, maka saya nggak perlu ngomongin namanya karena saya takut. Sandalnya dicuri, padahal saya tahu siapa yang nyuri sandalnya. Namun saya takut untuk ngomong karena nanti saya entah dipukul atau diapakan ya. Jadi itu maksud dari dibuangnya atau tidak disebutkannya pelaku pekerjaan karena takut. Yang terakhir itu memang karena tidak diketahui. Memang benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Bukan pura-pura nggak tahu, tapi benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba ada kabar pagi-pagi sepeda kamu hilang. Terus eh, si A bilang gini, sepeda kamu dicuri, dicuri. Nah, kata dicuri ini menghilangkan pelaku pekerjaannya. Dan alasan kenapa dihilangkan ya karena memang benar-benar tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan penghilangan pelaku pekerjaan. Bisa jadi karena memang sudah terkenal, bisa jadi karena memang takut, dan bisa jadi karena memang benar-benar tidak tahu. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia, maklum itu disebut kata aktif. Kalau majhul itu disebut kata pasif. Maka ciri majhul itu ada embel-embel kata di. Kata kerjanya dikasih embel-embel di. Contoh makan menjadi dimakan. Minum menjadi diminum. Membuka menjadi dibuka. Menulis menjadi ditulis. Menolong menjadi ditolong. Dan lain sebagainya ya. Kalau ada di dirinya berarti kata tersebut adalah majhul. Majhul. Tidak diketahui pelaku pekerjaannya. Oke. Pelan-pelan dulu, sampai sini dulu pembahasan tentang maklum majhul. Silakan jika ada pertanyaan.
Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mau bikin VL maklum, bikin saja seperti biasa. Mufrodatnya ambil yang mufrodat yang antum biasa hafal. Contoh makan, makan itu akala. Akala Muhammadun tufahan. Minum, minum syariba. Syariba Muhammadun asiron, jus kayak gitu. Tapi kalau membuat fiil yang majhul, nah ini ada caranya. Caranya bagaimana? Cara membuat fiil maklum ke majhul itu adalah, minta tulis di sini ya. Jika fiilnya fiil yang madi, maka caranya adalah dengan mendomahkan huruf pertamanya dan menkasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh dari akala. Akala itu kan ikut wazan fa'ala, begini ya. Fa'ala ini fi'il yang maklum. Kita mau rubah ke majhul, maka dumma awaluhu didomahkan yang pertama, wakusiro dan dikasrohkan wakusiro ma qoblal akhir. Huila. Jadinya begini. Akala menjadi ukila. Nasoro menjadi nusiro. Kataba menjadi kutiba. Fataha menjadi futiha. Itu untuk madi. Nah, rumusnya UI. Domah dulu baru kasroh. UI gitu ya. Kalau untuk mudorek, kalau untuk fi'il mudorek, itu bukan UI, tapi UA. Fi'il mudoreknya misalnya yaf'ulu. Yaf'ulu fi'il mudorek. Yaf'ulu. Yaf'ulu ini kita rubah menjadi majhul, maka caranya adalah dengan mendomahkan harokat pertama, yo, menjadi gini ya. Kemudian menfathahkan harokat sebelum akhir, yuf'alu. Nah, rumusnya UA berarti. U sama A. Kalau Madi itu UI, kalau Mudore itu UA. Mungkin antum bisa ngasih kalimat biar nggak lupa ya. UI, Umi misalnya. UA, tua misalnya. Umi tua. Atau apalah terserah ya. UI, UA. Duma awaluhu wa kusiro maqol akhir. Duma awaluhu wa futiha maqobel akhir. Begitu. Contohnya misalnya yansuru. Yansuru dirubah ke majhul maka menjadi yun soru. Yansuru menjadi yun soru. Yadribu memukul dirubah ke majhul maka menjadi yud robu. Yadribu menjadi yud robu. Oke, seperti itu ya. Oke, itulah cara merubah fiil yang maklum menjadi majhul dengan merubah huruf-hurufnya. Fa'ala menjadi fu'ila, yaf'ulu menjadi yuf'alu. Rumusnya umi tua atau ubi apa? Ubi tua, gitu aja. Biar nggak umi lah ya. Ubi tua. Nah, oke, seperti itu teman-teman selesai sudah pembelajaran kita pada materi maklum dan juga majhul. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, coba saya mau tanya ya ke teman-teman. Nurfika, kalau misalnya saya punya lafat kataba, dirubah ke majhul maka menjadi apa? Kutiba.
Kutiba. Terus kalau saya punya lafat alima dirubah ke majhul maka menjadi apa? Ulima. Oke, saya punya lafat lagi. Hmm, ya dirubah ke majhul maka menjadi apa? Yukra'u. Yukora'u. Yuqra'u. Oke, sip. Akhi Lukman sekarang saya mau tanya. Kalau saya punya lafadznya adalah hasiba, menghitung atau menyangka. Hasiba dirubah ke majhul maka menjadi apa? Hasiba dirubah ke majhul maka menjadi Lukman hasiba. Lukman hasiba dirubah ke majhul. Faris hasiba dirubah ke majhul maka menjadi apa? Musibah. Musiba. Oke, kalau yahsibu dirubah ke majhul maka menjadi apa? Yahsibu. Fi'il mudhari'nya hasiba. Hasiba yahsibu. Yahsibu maka menjadi apa? Akhi Faris. Yusabu. Yuhsabu. Oke, sip. Naam. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Kita mempersingkat. Singkat-singkat jaga terus nih. Masih banyak. Poinnya yang saya bahas pada maklum majhul adalah maklum itu kata aktif, majhul itu kata pasif. Cirinya ada di, ada di, embel-embel di. Makan menjadi dimakan. Itu adalah majhul. Poin yang kedua, pembahasan kita mengenai tentang kalimat fiil berdasarkan butuh atau tidaknya pada objek. Seperti yang tadi saya bilang ya, susunan bahasa Arab itu sama kayak bahasa Indonesia. S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, keterangannya. Naam, kalimat fi'il kalau dilihat dari segi butuh dan tidaknya pada objek, itu dibagi menjadi dua. Satu disebut fi'il lazim, yang kedua disebut fi'il muta'addi. Lazimun. Lazim secara bahasa Indonesia, secara terjemahan kata lazim itu artinya lumrah. Lazim ya lumrah, umum, biasa. Sudah lazim lah, sudah biasa lah kayak gitu ya. Kalau mutaadi, secara terjemahan katanya, mutaadi itu artinya melampaui, melampaui batas. Jadi nggak umum, mutaadi itu melampaui batas. Tak dia. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya. Umumnya setiap fiil, setiap fiil itu butuh dengan fa'il. Setiap fiil itu memiliki pasangan yaitu fa'il. Ini lazimnya seperti ini. Lazimnya seperti ini. Namun ternyata ada beberapa kalimat fiil yang ternyata dia nggak hanya butuh fa'il saja. Dia masih kurang. Dia itu membutuhkan yang lain yang kita sebut dengan maf'ul bih. Nah, yang kita sebut dengan maf'ul bih. Jadi kalau dia tidak lazimnya kalimat fiil alias dia itu butuh yang lain, melampaui dari batas kelaziman, maka disebutnya fiil mutaaddi. Singkat cerita seperti itu ya. Kalau fiil lazim itu hanya butuh fa'il saja. Kalau fiil mutaaddi ya butuh fa'il, ya butuh maf'ul bih. Begitu. Apa itu maf'ul bih? Kalau fa'il kan tadi sudah jelas, fa'il itu pelaku. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu objeknya. Ini ya, objek atau sasaran pekerjaan.
Dari contoh yang sudah saya tulis di sini ya, saya pakai merah lah. Pakai kuning aja. Dari contoh yang sudah saya sebutkan di sini, ah, akala Muhammadun tufahan. Yang ini ya, yang awal aja. Akala Muhammadun tufahan. Kira-kira kata kerja akala, kata kerja akala itu termasuk fi'il muta'addi atau fi'il lazim, teman-teman. Mutaaddi. Muta'addi, kenapa? Alasannya? Nah, butuh maf'ulun bih. Karena butuh maf'ulun bi. Akala Muhammadun tufahan. Tufahan ini kan maf'ul bihnya ya. Jadi kalau susunannya kok fi'il, terus fa'il, terus maf'ul bih, berarti fi'ilnya disebut fi'il muta'addi. Gitu. Namun kalau hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja, seperti contoh zahaba Muhammadun. Seperti contoh zahaba Muhammadun. Kok hanya terdiri dari ini tok fi'il terus fa'il aja, berarti fi'ilnya ini disebut fi'il yang lazim. Karena hanya butuh fa'il saja. Itu ya. Kalau ada maf'ul bih-nya atau ada objeknya, maka dia disebut dengan fi'il muta'addi. Saya kira gampang kok, gampang. Kalau lazim hanya butuh fa'il, kalau muta'addi hanya butuh fa'il dan butuh maf'ul. Butuh fa'il dan butuh maf'ul bih. Minta terus contohnya aja. Ala Muhammadun tufahan. Oke, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalimat fi'il itu termasuk lazim atau termasuk mutaaddi. Caranya gampang, teman-teman. Caranya itu coba berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah pertanyaannya apa yang di atau siapa yang di. Contoh begini, akala tadi kan artinya makan. Kita kasih pertanyaan apa yang di atau siapa yang di. Apa yang dimakan? Kalau ternyata kok bisa dijawab, pertanyaannya itu memahamkan, berarti kata kerja tersebut itu mutaaddi. Sekali lagi, kalau diberi pertanyaan apa yang di atau siapa yang di kok cocok, ada jawabannya bisa dijawab, maka dia termasuk fi'il mutaaddi. Sedangkan kalau diberi pertanyaan kok tidak cocok, maka ya kebalikannya. Dia disebut fi'il yang lazim. Contoh, Zahaba Muhammadun. Zahaba ini kan pergi. Kita kasih pertanyaan kata apa yang di. Apa yang di pergi. Ini orang nggak paham maksudnya apa pertanyaan ini. Nah, kalau nggak paham, nggak cocok pertanyaannya, nggak sesuai, maka disebut fi'il yang lazim. Baik, kita break dulu ada azan ya.
Baik, teman-teman, saya mulai kembali ya. Tadi rumusnya atau cara cepat mengetahui lazim mutaaddi adalah dengan dikasih pertanyaan apa yang di atau siapa yang di. Jika cocok maka mutaaddi, jika nggak cocok maka lazim. Zahaba pergi, apa yang dipergi nggak cocok, nggak ada jawabannya berarti lazim. Sabaha berenang, apa yang di berenang nggak cocok, berarti berenang adalah lazim. Begitu rumus singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa praktekin ke semua kata kerja yang kalian temukan. Oke, saya lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada poin yang ketiga kita bahas tentang kalimat fiil berdasarkan kalimat fiil berdasarkan ya menerima i'rab atau tidaknya berdasarkan menerima i'rab atau tidaknya. Begini, teman-teman. Ini sudah pernah kita bahas singgung di materi apa namanya? Macam-macam isim ya. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni kemarin. Fi'il pun juga sama ternyata. Fi'il ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Apa itu fi'il yang mu'rab? Apa itu fi'il mabni? Pengertiannya sama. Mu'rab itu berubah, mabni itu tetap atau tidak berubah. Mu'rab itu berubah, mabni itu tetap atau tidak bisa berubah. Dan juga alhamdulillah kita sudah pernah membahas ya bahwa kalimat fi'il ini semoga teman-teman masih ingat ya. Dulu di pembahasan sikot itu pernah kita bahas fi'il madi dan fi'il amar itu termasuk fi'il yang mabni. Mabninya fi'il madi ada berapa, fi'il amar mabni ada berapa. Masih ingat gak teman-teman? Semoga masih ingat ya. Coba Ukti Nurfika. Fi'il madi itu mabninya ada berapa? Tiga. Ada tiga ya. Apa saja? Fathah, sukun, Satu hmm, lagi. Dom, domah. domah. Domah, fathah, dan juga sukun. Fathah, domah, dan juga sukun. Kalau fi'il amar, coba yang lainnya. Saya mau tanya. Ayi. Masih ingat gak? Fi'il amar itu mabninya ada berapa? Fi'il amar. Nge-freeze ya. Ibnu Fakih coba. Fi'il amar itu mabninya ada berapa? Masih ingat gak? Ya, menjawab sendiri. Nurfika. Anti lagi coba. Tifika. Kalau fi'il amar mabninya ada berapa? Ada tiga. Tiga, Ustaz. Ada Empat. tiga apa saja? Sukun, Sukun, fathah, sukun membuang. Membuang apa? oh, ya, membuang nun. Sukun membuang ilat dan Membuang ilat dan membuang membuang ilat dan membuang non. Nah, itu adalah apa namanya? Pabrinya dari fi'il amar. Saya nggak perlu ngebahas lagi karena sudah pernah kita bahas ya. Ya, waktunya tertata dengan baik. Kemudian, nah yang mau saya bahas adalah tentang fi'il mudhari'nya ya.
Fi'il mudhari'nya ini mungkin saya hapus. Tergantung sudah kondisi. Yang saya bahas adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu termasuk fi'il yang mu'rab. Fi'il mu'rab itu berarti fi'il yang punya i'rab, punya i'rab. Lagi-lagi kita nyambung dengan materi kemarin ya. Mu'rab itu punya i'rab ya. I'rab fi'il mudhari' mu'rab atau punya i'rab. I'rabnya nanti ada tiga, tapi tidak dibahas di sini, dibahas di pertemuan berikutnya. Macam-macam fi'il mudhari' saja yang akan kita bahas. Satu, fi'il mudhari' shahihul akhir. Ini berarti lam fiilnya itu berupa huruf yang sahih. Lam fiilnya itu berarti berupa huruf yang sahih. Karena sahih akhirnya yang dihitung lam fiilnya. Contoh misalnya yansuru. Yansuru. Ini lam fiilnya berupa huruf ro. Huruf ro itu adalah huruf yang sahih. Berarti sahih akhir namanya yansuru ini. Yadribu juga sama. Yaftahu juga sama. Itu fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Nah, ketika fi'il mudhari' shahihul akhir, maka rofaknya dia ini R itu maksud saya rofak ya. Rofaknya dia adalah dengan domah, dengan harokat domah. Terus nasobnya dia N itu dengan fathah. Dan jazmnya dia JZ ya. Jazmnya dia itu dengan harokat sukun. Saya jelaskan yang ini saja dulu ya, karena materi i'rab nanti lebih kompleks nanti. Jadi kalau fi'il mudhoreknya kok sahihul akhir, di mana lam fi'ilnya berupa huruf yang sahih, maka kalau dibaca domah di akhir, itu namanya i'rab rofa. Kalau dibaca fathah di akhir, itu namanya i'rab nasab. Kalau disukunkan di akhir, itu namanya i'rab jazm. Yansuru dibaca rofa di akhirnya berarti rofa. Dibaca domah di akhirnya berarti rofa. Kalau dibaca nasab an yansuro berarti yansuro itu nasab. Kalau dibaca jazm lam yansur kasih lam yansur roknya sukun maka dia adalah jazm. Saya kira mudah ya. Jadi fi'il mudhari' itu punya i'rab, punya i'rab rofa, i'rab nasab dan i'rab jazm. Tanda-tandanya nanti dijelaskan di materi berikutnya. Oke, seperti itu pembahasan saya dari fi'il berdasarkan menerima atau tidaknya dengan i'rab. Mari kita lanjut lagi, gampang kok ya. Mari kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Guys. Kita bahas kalimat fi'il berdasarkan zamannya. Fi'il berdasarkan zamannya. Yaitu dibagi menjadi tiga. Satu, fi'il madi. Yang kedua, fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah fi'il amar. Madi, mudhari, amar. Kalau fi'il madi itu fi'il yang bagaimana? Fi'il madi itu merupakan kata kerja yang waktunya itu telah berlalu.
berlalu atau lampau, sudah dikerjakan. Kalau nerjemah dikasih embel-embel kata sudah. Fi'il madhi artinya sudah dikerjakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'a. Ja'a itu fi'ilnya fi'il madhi. Berarti maknanya telah berlalu. Laqad ja'a. Telah benar-benar datang. Ja'a datang. Kalau mudhari, mudhari itu berarti pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau istilahnya kemarin adalah hal sama istiqbal. Nah, ini tulisannya istiqbal ya. Hal sama istiqbal. Hal itu sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan. Kalau istiqbal berarti masih akan, masih akan dikerjakan. Nanti ya, dikerjakannya berarti nanti. Yang terakhir disebut fi'il amar. Amar artinya perintah, perintah. Amar itu perintah. Maksudnya ya berarti kata kerjanya itu digunakan untuk memerintah. Kalau memerintah itu kira-kira waktunya sudah dikerjakan atau belum dikerjakan itu. Duduklah, berarti orang itu sudah duduk atau belum duduk. Oh, TVK. Belum duduk, Ustaz. Kalau belum duduk berarti kira-kira zamannya zaman mandi, zaman hal atau zaman istiqbal. Istiqbal. Oke, begitu ya. Jadi fi'il amar itu memiliki zaman, zamannya adalah istiqbal karena ya memang jelas pekerjaannya belum dikerjakan. Kan masih disuruh, baru disuruh. Tolong ambilkan minum. Nah, berarti kan minumannya belum datang, belum dikerjakan. Tolong matikan lampunya, berarti lampunya belum mati. Nah, masih proses mau mematikan lampu. 6. Itu pengertian dari fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Madi, mudhari dan juga amar. Oke, teman-teman. Terakhir pembahasan kita adalah tentang kalimat fi'il berdasarkan huruf penyusunannya. Nah, ini antum juga sudah belajar yang ini nih. Mujarot dan mazid. Mujarot dan mazid. Semoga antum masih ingat ya. Mujarot itu artinya apa, Uhtifika? Akhi Faris masih ingat apa arti fi'il mujarot? Sepi, Sepi. Nah, maksud dari sepi itu sepi dari apa, Faris? sepi dari huruf tambahan. Oke, sepi dari huruf tambahan. Benar. Kalau mazid maksudnya apa, Faris? eh, Tambahan, Tambahan. Maksudnya tambahan itu tambahan yang bagaimana? fiil yang ada huruf tambahan. Oke, sip. Benar. Masih ingat ya, Alhamdulillah.
Maksud dari mujarot dan mazid, mujarot itu sepi, tidak ada huruf tambahan. Kalau mazid itu ada tambahan hurufnya. Masih ingat teman-teman, huruf-huruf tambahan itu ada berapa dan terkumpul pada lafat apa? Ada 3. Hah? Ada 3. Huruf Hah? tambahan jumlahnya ada berapa? Oh, yang 10. Nah, 10 terkumpul pada lafat apa? Nih, tak kasih apa namanya? Clue. Sa'a apa yuk? Sa'al tumuniha. Maam sahih. Sa'al tumu niha. Sa'al tumu niha. Ini adalah jumlah dari huruf ziyadah, huruf-huruf tambahan. Ya 10 jumlahnya. Oke, itu disebut dengan fiil yang mazid jika ada huruf tambahannya dan disebut fiil yang mujarad jika tidak ada huruf tambahannya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Coba kita praktek ya. Nah, ini masih ada waktu. Kita praktek. Eh, Kalimat-kalimat fiil ini termasuk fiil yang apa dan bagaimana dari materi-materi yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Saya buatkan soalnya dulu ya. Nah, ini tak hapus semua aja. Clear all drawing. Apa? Oke, di sini ada kalimat yatlubu dan kalimat tabi'ah. Pertanyaannya adalah, ah, jawab ya. Yatlubu itu kalimat apa, teman-teman? Fi'il mudhari. Kalimat fi'il, fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari itu termasuk fi'il yang mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kalau diakhiri oleh domah berarti i'rabnya apa? eh, Ropa. I'rabnya rofa. Oke. Kembali ke yatlubu. Yatlubu ini termasuk fi'il yang maklum atau fi'il yang majhul. Majhul Ustaz. Majhul, yatlubu. Diawali oleh fathah ini. Bukan ubi tua, tapi fathah ini. Maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Maklum ya. Yatlubu fi'il maklum. Kalau fi'il maklum itu diketahui fa'ilnya apa tidak? Ketahui. Diketahui. Terus di sini fa'ilnya ada di mana? Sembunyi Ustaz, sembunyi takdir. Takdir tersembunyi. Nah, berarti tadi pembahasannya adalah fa'il juga ada yang bersembunyi. Nah, ya, tadi kan memang nggak jelaskan karena belum materinya sih. Fa'il itu ada yang tersembunyi. Pokoknya selagi fi'ilnya bukan diawali oleh ubi tua, domah ya. Berarti dia adalah fi'il maklum. Oke, pertanyaan kembali ya, yatlubu. Yatlubu coba dirubah ke fi'il yang majhul.
Gimana jadinya? Ya, ini mudore. Yatlubu dirubah ke majhul maka menjadi apa? Ya, menjadi yutlabu. Menjadi apa? Yutlabu. Nah, begitu ya. Uwa, oa. Kembali ke sini lagi ke lafat yatlubu. Yatlubu itu termasuk fiil yang mutaaddi atau fiil yang lazim. Ini saya perkecil biar kelihatan semua. Yatlubu termasuk fiil mutaaddi atau fiil yang lazim. Yatlubu itu artinya mencari. Berarti mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Mutaaddi. Berarti kalau mutaaddi butuh objek, mana objeknya? Mana maf'ul bihnya? Al-ma'ah. Al-ma'a. Oke. Al-ma'a. Baik, terus yatlubu ini termasuk fiil yang mujarot atau fiil yang mazid. Mujarad Fiil mujarot, benar sekali. Kenapa disebut fiil mujarot? karena sepi dari huruf tambahan. Karena dari huruf tambahan. Benar sekali. Sip. Terus di sini ada lagi lafat qad tabi'ah. Qad tabi'ah, afwan, saya nulis salah nulis ya. Qad ta'iba. Qad ta'iba. Ta'iba, pertanyaan saya. Ta'iba ini kalimat apa? Fiil. Fi'il. Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il yang maklum atau fi'il yang majhul. Hmm. Maklum. Fi'il yang maklum. Oke, benar. Ta'iba ini artinya adalah capek, lelah. Ta'iba. Taib. Termasuk fi'il yang lazim atau fi'il muta'adi. Ta'iba. Mutaadi. Fi'il muta'adi. Kira-kira cocok nggak kalau dikasih pertanyaan apa yang di, siapa yang di? Apa yang dicapek? Siapa yang dicapek? Kira-kira ada jawabannya nggak kalau ada orang yang nanya kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada berarti tidak cocok. Kalau tidak cocok berarti termasuk fi'il muta'adi apa lazim? Mutaadi. Iya. Termasuk Lazim. fi'il Lazim. lazim ya. Lazim. Kalau nggak cocok dikasih pertanyaan yang kayak tadi itu lazim. Lazim. Baik, pertanyaan berikutnya. Taiba ini termasuk fi'il yang mu'rob atau mabni?
Kenapa? Mabni. Mabni. Kenapa fiilnya mabni? Fi'il madhi. Oke, karena fiil madi, benar. Berarti kalau fiil ini berdasarkan zamannya termasuk zaman madi. Ini nggak perlu saya baca lagi. Terus pertanyaan berikutnya, taiba ini termasuk fiil yang mujarot atau mazid? Mujarrad. Mujarot. Oke, kenapa mujarot? Fa. Mengikuti wasan fa'ala. Karena ikut wazan fa'ila, karena tidak ada huruf tambahannya. Karena tidak ada huruf tambahannya, maka disebut dengan fiil mujarot. Oke, seperti itu ya teman-teman. Prakteknya seperti itu. Jika kalian menemukan kalimat fiil, tanyakan 5 hal yang ada di sini. Tanyakan majhulnya, tanyakan lazim mutaadinya, tanyakan mabni mu'rabnya, tanyakan zamannya, dan tanyakan mujarot mazidnya. Nanti ketika sering nanya, nanti lama-lama akan tahu, lama-lama akan apa namanya pintar lah. Maksudnya dobit kalau orang belajar hadis ya. Kayak itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah malam berikutnya kita akan bahas mengenai tentang tanda i'rab. Nah, oke. Ada Ustaz, pertanyaan? Boleh. Ustaz. Ketika dia fi'il lazim, dia sudah tidak butuh fa'il, Ustaz ya. Sudah tidak butuh maf'ul. Ustaz. Enam, Jadi, benar. Sorry, sorry. Kalau jadi lazim nggak butuh maf'ul. Hah? nggak butuh maf'ul bi. Jadi itu sudah jumlah fi'liyah, Ustaz. Oke, pertanyaannya diterima. Apakah misalnya kalau ada fi'il yang lazim, kan dia nggak butuh maf'ul bih. Itu apakah juga sudah dikatakan jumlah fi'liyah? Maka jawabannya adalah sudah. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu minimal S sama P, minimal subjek predikat atau fi'il fa'il itu minimalnya. Meskipun nggak ada maf'ulnya, tetap dikatakan jumlah fi'liyah. Jadi minimalnya itu aja. Fi'il terus fa'il, subjek predikat. Kalau ada maf'ulnya Jadi ya apa? kalau muta'addi harus ada maf'ul baru jumlah fi'liyah, Ustaz. Nah, kalau fi'il muta'addi harus ada maf'ulnya yang benar, maka disebut jumlah fi'liyah. Jumlah yang mufidah lebih tepatnya ya. Ya memang jumlah fi'liyah tapi mufidah apa enggak? Kalau fi'il muta'addi kan punya pasangan yaitu maf'ul bih. Kalau belum disebut maf'ul bihnya ya berarti belum mufid, belum memberikan faedah. Saya makan. Nah, ini kan masih bingung. Mungkin paham antum saya makan nasi. Pahamnya si teman antum saya makan apel. Pahamnya si teman antum lagi saya makan sayur. Nah, ini kan masih belum mufid, belum memberikan faedah. Maka harus ada maf'ulnya. Saya makan apel. Nah, kayak itu. Ada pertanyaan lagi yang lainnya mungkin? Saya lagi, Ustaz. Ini pertemuan sisa berapa kali, Ustaz? Wah, berapa ya? Coba saya cek ya. Nah, gini. Intinya antum itu belajarnya 13 pertemuan. Ini sudah pertemuan keberapa ya? 13 pertemuan tatap secara online kayak gini. Terus 2 pertemuannya itu ujian. Nah, ini antum sudah keberapa? Saya juga nggak ngitungin. Kayaknya kok kita baru 7 ya. Kalau nggak salah ya. Iya, Ustaz. Kayaknya. Berarti masih ada 6. Kalau kita baru 7, 7 itu kan termasuk ujian. Berarti mungkin masih ada 7 lagi.
Sekitar itulah kalau nggak 6 lagi, 7 lagi kira-kira. Jadi pembelajaran rinciannya untuk belajar baca kitab itu di apa? Ya di tempat yang berbeda Ustaz ya. Apa namanya? Ini kan kelas Nahwu Shorof. Ini yang di kelas-kelas yang berbeda Ustaz ya untuk perinciannya atau gimana Ustaz? Oh, yang di Kampung Kitab Kuning ada kelas jurumiyah, juga ada kelas tatbiki. Kalau antum dirasa masih pengen teori lagi, saran saya nanti masuk kelas jurumiyah. Nanti bahas teori lagi yang kayak kita ini, teori-teori terus. Tapi kalau dirasa antum sudah cukup teorinya, maka antum masuk kelas tatbiki. Tatbiki itu praktek. Prakteknya apa? Ya tadi gambaran prakteknya itu tadi saya buat jumlah huwa yatlubu al-ma'a al-ana walakin kota iba. Nah, itu nanti ditanya satu-satu lafadznya. Tadi kayak tadi yatlubu kalimat apa, maklum atau majhul, dipretelin satu-satu. Itu kalau tatbiki. Jadi ada tiga nanti. Kelas nahu sorob ini, kelas jurumnya, juga kelas tatbiki. Tapi kalau ilmu alatnya sudah ada, sudah punya dasar, bisa praktek, mungkin bisa belajar iklal, ada kelas iklal, ada balaghah juga sama. Silakan dipilih sendiri mana yang sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau saran saya setelah belajar teori ya belajar praktek biar nggak hilang. Baik, ini saya stop recordingnya ya.